Penutupan perdagangan di hari ini yang mana indeks harga saham gabungan berhasil ditutup positif walaupun sepanjang hari ini nampaknya bergerak sideways saja. Sebetulnya apa sentimen yang juga mengiringi pergerakan indeks harga saham gabungan kita? Ya sebenarnya kalau kita lihat tadi kan di sesi sebelumnya ya Bram ya, sebelum penutupan tadi kan sempat merah ya. Tapi ternyata di closing ini bahkan mencetak level tertinggi di hari ini di level 7.350 atau naik sekitar 0,16% ya. Sebelumnya kan tadi sempat turun di 7.318 ya. Jadi memang ada beberapa sektor nih Bram yang justru mendukung pasar hari ini. Memang kalau tadi yang Bram sempat singgung ya Prabowo efek, memang ada nggak sih? Sebenarnya ada. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat kemarin ada beberapa gugatan dari paslon 01 dan juga paslon 03 ya. Yang dimana paslon 01 ini ingin pemilu kita tuh diulang lagi dan bahkan cawapres Gibran tidak boleh diikutsertakan lagi. Kemudian kalau kita lihat ke kubu 03 di mana untuk Ganjar Pranowo juga kemarin sudah menggugat laporannya ke MK karena kan memang terjadinya kecurangan. Memang hal ini bisa mendorong dana asing ini keluar dari RI ya. Dikarenakan ketika ada gejolak politik ini tentunya juga akan mengganggu perekonomian dan juga kebijakan-kebijakan baru yang memangnya harusnya nanti akan ditetapkan. Tapi kalau kita lihat secara sektoral, memang hari ini justru didorong dari sektor yang memang mendukung dari momen Ramadan dan juga Lebaran. Pertama ada transportasi nih Bram yang naik 1,24%. Kalau kita lihat di sini ada saham-saham pesawat yang memang hari ini cukup naiknya signifikan ya, seperti Gia sendiri atau Garuda Indonesia naik sekitar 7%. Di mana kan kemarin Garuda sama Citylink itu sudah menebar 42.000 tiket pesawat ya dengan diskon 70%. Nah, sekarang kan sudah mulai bukan masa pandemik lagi ya, jadi sekarang orang sudah mulai pulang kampung, lebaran. Nah, momen-momen ini ya memang justru mendorong sektor-sektor transportasi, kemudian juga ada consumer yang hari ini juga naik di 0,20%. Jadi memang hari ini didorong dari sektor-sektor yang mendukung dari momen Ramadan dan juga lebaran. Oke, baik. Dengan momentum Ramadan dan juga Lebaran yang Anda katakan tadi, sektor-sektor terkaitnya ada consumer retail dan juga transportasi yang sudah mulai menguat begitu ya Susi. Apakah memang sebetulnya ini jadi waktu yang tepat untuk melihat, menganalisa sektor-sektor tersebut agar memang pelaku pasar bisa memanfaatkan momentum tersebut? Ya sebenarnya kalau kita lihat dari secara track record ya Bram, atau 3 tahun kebelakang sebelum ketika masa pandemik ya tahun 2020, biasanya memang sektor yang paling menarik itu adalah ada retail, consumer, transportasi, dan juga telekomunikasi. Karena 4 sektor ini biasanya memang tingkat permintaannya itu jauh lebih tinggi di masa-masa momen Lebaran, Ramadan, kemudian juga ada Tahun Baru dan Natal. Nah ini kan momennya Ramadan dan Lebaran. Nah keempat sektor ini bisa menjadi hal menarik, tinggal pilih aja nih mana yang masih paling murah dari harga sahamnya dan juga dari sisi valuasinya. Untuk waktu dan momentumnya, kapan kiranya bisa mulai entry untuk beli Susi? Beli di harga merah, jual di saat hijau, Bram. Oke, baik. Untuk melihat begitu ya, karena memang andai kita lihat secara tanggalnya, ini sebetulnya masih agak jauh begitu ya untuk menuju Hari Raya Idul Fitri. Apakah memang tanggal-tanggal saat ini juga berkemungkinan cukup baik begitu apabila kita mengkoleksi saham-saham dengan sensitivitas terhadap momen Lebaran dan juga Ramadan, Susi? Ya sebenarnya kalau kita lihat Lebaran itu kan sisa 2 minggu lagi ya Bram ya. Kemudian pasar minggu depan itu cuma 4 hari. Karena hari Jumat itu kita akan libur, ada hari Agung. Kemudian minggu depan itu full sekitar 5 hari. Jadi kalau kita lihat memang bisa kita manfaatkan momentumnya seperti saham-saham pesawat kan sebenarnya kalau kita lihat ini harganya lagi sat away Bram. Jadi memang naiknya itu sebenarnya belum terlalu signifikan. Jadi kita bisa ambil ketika harga lagi sat away atau memang lagi murah atau bahkan under value. Nah kita bisa mulai kesempatannya nanti setelah menjelang Lebaran. Nah biasanya sudah mulai ada aksi taking profit. Karena biasanya setelah masa Lebaran itu seperti emas turun, kemudian juga ISG sedikit mulai terkoreksi. Karena biasa ada aksi taking profit karena orang butuh biaya ataupun juga penambahan modal untuk momen-momen Lebaran. Oke, kita pecah ya Susi dengan transportasi dan juga logistik. Transportasi Anda katakan apalagi transportasi udara, emiten udara begitu ya, sektor transportasi udara ini masih cukup baik karena memang penguatannya tentunya belum begitu ngegas begitu ya, atau masih tipis-tipis saja. Kalau dari logistiknya seperti apa? Karena kalau kita pahami juga apabila nanti momentum Hari Idul Fitri tentunya ada penutupan jalan yang kiranya juga biasanya berdampak pada pengiriman logistik kita. Ya sebenarnya kan kalau untuk logistik ini luas ya Bram ya. Logistiknya ini bisa untuk barang ataupun komoditas. Tapi kan kalau biasanya momen Ramadan dan Lebaran itu justru orang banyak mengirim paket ya Bram. Atau orang tuh lebih banyak order paket. Kalau misalkan Bram merasakan itu pasti tingkat seperti e-commerce itu sangat meningkat cukup tajam penjualannya di momen Ramadan dan juga Lebaran. Jadi bisa diperhatikan sektor-sektor logistik yang memang menyediakan dari logistik untuk pengiriman barang terutama ya. Bukan komoditas. Karena biasanya ini akan jauh lebih menarik dibandingkan dengan
dengan sektor logistik yang biasanya mengirim di komoditas. Oke, nah ini sudah dikasih clue begitu ya oleh Susi Setiawati terkait apa saja kiranya yang juga perlu dianalisa dan juga dipertimbangkan untuk entry buy pada momentum Ramadan dan juga Idul Fitri. Kita geser lagi. Selain sektor transportasi logistik, consumer retail yang memang sudah biasa begitu menguat dalam momen tersebut, kiranya adakah Susi sektor-sektor yang sebetulnya bergerak cukup baik di terpas sentimen ini walaupun biasanya sebetulnya biasa-biasa saja atau di momen-momen di tahun kemarin? Ya pasti yang pertama sektor banking ya. Sektor banking kan sebenarnya maupun di luar momen lebaran atau memang sebenarnya secara kinerja masih cukup baik. Apalagi kalau kita perhatikan nih Bram, di dalam sepekan ini sektor banking itu sudah mulai banyak penurunan. Karena kan kemarin baru saja bagi-bagi dividen ya Bram. Jadi biasanya kan baru saja ex-date. Jadi memang kalau ex-date itu biasanya harga sahamnya itu pasti turun. Nah ini bisa dimanfaatkan momentum ketika kita mau mengoleksi saham-saham big caps lagi terutama perbankan, ketika harganya turun kita bisa mulai kembali koleksi. Nah nanti kan kita bisa melihat hasilnya di kuartal 1 yang kalau kita lihat memang secara IPS perbankan itu labanya selalu bertumbuh Bram dan juga selalu rajin membagikan dividen. Kemudian kalau kita bergeser ke teknologi nih Bram, hari ini penguatan ISG juga didorong dari saham Goto ya. Jadi kan kalau kita lihat kemarin Goto itu masih mencatatkan kerugian. Tapi kalau kita bedah secara di dalam nih Bram, sebenarnya kerugian itu bukan karena ada penurunan pendapatan atau penurunan dari revenue. Revenue dari Goto itu sebenarnya meningkat loh dari 11,3 triliun menjadi 14,78 triliun rupiah. Jadi sebenarnya kemarin ada pembalikan dari goodwill. Nah goodwill ini memang masih mendorong kerugian. Tapi sebenarnya kalau goodwillnya ini nggak ada, sebenarnya kerugian Goto itu bisa jauh lebih kecil dibandingkan dari kerugian tahun 2022. Jadi sektor teknologi ini juga cukup menarik dikala dimana sekarang kan untuk dari The Fed sendiri, BI sendiri masih sistemnya masih dovish ya, Bram ya, masih menahan suku bunga. Oke, baik Susi. Anda menyinggung terkait Goto atau kinerja keuangan dari Goto. Tentu saya juga menarik untuk menanyakan kepada Anda bagaimana sentimen terkait keputusan pemerintah untuk mengimbau memberikan THR kepada para mitra ojek online. Yang ini juga tentunya apabila memang ini dilakukan dengan kinerja keuangan Goto, sebetulnya apa yang kiranya bisa juga memberikan dampak pada kinerja keuangan Goto apabila nantinya juga berakhir memberikan THR kepada mitranya? Ya, sebenarnya kita udah membaca ya, di mana memang pemerintah membolehkan pembagian THR terhadap mitra-mitra seperti Gojek ya Bram ya. Tapi itu sistemnya adalah tidak wajib karena itu mereka itu tidak terikat langsung terhadap perusahaan atau perseroan. Jadi memang sistem kerjanya adalah mitra. Jadi kerjasama, bukan yang di mana dia bekerja kemudian tanda tangan kontrak. Jadi memang perusahaan itu tidak wajib. Kalaupun misalkan nantinya Goto ternyata ada kompensasi membagikan bukan THR atau misalkan sejenis bingkisan atau apa, otomatis itu akan meningkatkan beban dari perseroan ya. Tapi saya yakin di mana Goto sekarang kan sedang mempres ya atau sedang mengurangi beban-beban ya. Karena kan kemarin dia juga sudah melepas Tokped yang memang itu bisa menambah kerugiannya. Jadi kalau saya rasa di mana untuk dari manajemen Goto sekarang lebih fokus bagaimana untuk mengurangi kerugian dengan mengurangi beban-beban yang harusnya tidak dikeluarkan. Oke, baik. Dan tentunya kita akan tanyakan juga, sentimen di pekan depan Anda melihatnya lebih mengarah kemana sih Susi? Nah, justru kalau di sentimen pekan depan ini sepi banget nih sentimennya, Bram. Jadi dari Indonesia sebenarnya tidak ada news apa-apa ya di sentimen pekan depan. Jadi kalau kita kan untuk bursa sendiri kan hanya 4 hari ya, dari Senin sampai Kamis. Karena Jumat itu kita akan libur hari Agung. Tapi justru dari global sendiri nih, dari US di mana minggu depan itu akan ada klaim pengangguran, Bram. Kalau kita lihat untuk klaim pengangguran di pekan kemarin itu, di mana klaim pengangguran US itu justru turun dari ekspektasi pasar sekitar 215.000 menjadi 210.000 saja. Berarti kan kalau klaim pengangguran turun menandakan bahwa tenaga kerja US ini sedang kuat ya. Kemudian kalau kita lihat juga penjualan properti dari US sendiri sekarang sudah meningkat di bulan Februari itu 9,5%. Nah ini patut diwaspadai ketika ekonomi US ini sudah mulai pulih bahkan meningkat. Apakah nanti kira-kira The Fed ini akan jadi memangkas suku bunga 3 kali di sepanjang tahun ini atau di bulan Juni nanti? Nah ini harus patut diwaspadai apakah akan jadi memotong suku bunga atau tidak. Karena otomatis ini dapat mempengaruhi pergerakan rupiah dan juga IHSG. Oke, Susi ini hanya menyampaikan fakta dan juga data begitu ya, bukannya menyebar fear terkait hal tersebut karena memang kita akan mengamati bagaimana tingkat inflasinya juga di Amerika Serikat, apakah memang sesuai target The Fed yang nantinya juga akan berpengaruh pada pemangkasan suku bunga dari The Fed. Dengan demikian begitu ya Susi ya.